Saya pernah nyanyi Pak di gereja, lagunya Citra Scholastika, Pertolonganmu. Saya nyanyi gitu, hening banget gereja, kayak mau pikir, wow, hadirat Tuhan nyata. Ternyata enggak, Bapak Ibu jemaatnya lagi doa Tuhan cabut nyawanya, jelek suaranya. Ya, jadi saya tidak pernah mencoba sesuatu yang saya kurang yakin saya mampu. Tapi kalau bicara stand up, saya diakui dunia sebagai stand up komedian paling berani, nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia. Itu pengakuannya bukan oleh Mongol tapi oleh mereka yang ada di luar sana. Kenapa paling berani? Bukan stand up di depan presiden atau di depan Panglima TNI atau Kapolri, tapi di acara orang meninggal, Pak. Saya sudah 4 kali stand up di acara orang meninggal, 1 Kristen, 3-nya Muslim. Jadi orang nanya, kenapa Ngol? Ya, masalahnya kita datang melayat ya Pak, murni melayat. Rumah duka Gatot Subroto di VVIP-nya kita melayat, murni benar-benar turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Tapi pas di depan peti mati, MC dari belakang dia lari, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Pucat Mongol Pak, orang mati disuruh ngelawak Pak. Tapi orang nanya, kenapa Mongol ambil istrinya ngomong, tolong hibur nanti oma transfer. Mohon maaf Pak, yang meninggal anggota DPR RI, nggak mungkin 2 juta amplopnya. Apalagi pas dia meninggal belum ada KPK, gede pasti bayarannya, bener Pak. Terus orang nanya, materinya bagaimana kalau orang meninggal? Materinya tentang orang meninggal, karena nggak mungkin dia melakukan pelaporan. Udah mati Pak dia. Ini orang meninggal ke kantor polisi, bubar polisinya Pak. Jadi saya bawa beliau yang jadi materi, karena lucu pas beliau meninggal pakai kaos tangan jenazahnya. Saya nanya sama anaknya, ini jangan-jangan papa dulu pas kibraka ya, jadi meninggal pakai kaos tangan. Udah begitu di sebelah kanan tangan bagian kanan ada Alkitab. Saya bilang sama keluarganya, ambil Alkitabnya. Hidup aja dia nggak baca, apalagi udah mati. Ya. Jadi saya itu stand up dimanapun saya stand up, satu-satunya stand up komedi Indonesia yang stand up di 3 presiden, dari Pak SBY, Pak Jokowi sampai ke Pak Prabowo. Itu kebanggaan teman-teman, bukan soal honornya, karena sampai hari ini belum masuk. Sebenarnya kita bingung ya, kalau kita menghibur presiden, invoice-nya ke siapa? Sekretariat negara apa anaknya gitu? Kita bingung. Tapi orangnya kenapa nggak diminta Mongol? Itu adalah karyaku untuk Indonesia. Kebanggaannya bukan soal duitnya bos, foto bersama presiden nggak gampang, apalagi kalau foto sama presiden 3. IO telepon, bang boleh dong dikirim company profile-nya. Kirim aja company profile-nya. Menghibur presiden, IO mana yang menolak? Duit lagi sayang, cair. Jadi jangan segala sesuatu dalam hidup tuh nggak usah dibuat ribet. Termasuk teman-teman warga binaan, saya juga mantan Pak. Saya juga R. Kalau bahasa Cipinangnya lu R bang, R. Angkatan berapa? 2008. Cih. Kasus sepele Pak. Saya jadiin materi kasusnya. Karena ada beberapa kasus hukum yang kita rancu sejujurnya. Mencuri ada 363, 362. Tapi mencopet nggak ada pasalnya. Ayo, karena mencopet itu bukan mencuri. Mencuri itu niat Pak, mencopet kesempatan. Iya dong, kita kan nggak pernah ada niat dari rumah mau nyopet. Nggak apa-apa saja di Transjakarta, di busway ada dompet keluar, kita tarik. Itu kesempatan karena dompetnya sengaja keluar. Ya kan? Sama dengan pasal 303 QQ Pak. Saya tanggapan kasusnya QQ Pak, bukan togel Pak, QQ. QQ-nya kalau 100 juta maaf haruslah masuk. Ini 2000 Pak, 2000 ketangkep
juga bukan Mongol yang main, bosku yang main. Kita tukeran kepala berharap bebas. Tapi semalam gak ditebus Pak, nembus Cipinang. Tapi orang nanya, terus kenapa Bang Mongol gak melakukan upaya hukum? Gak apa-apa, kan memang ada upaya hukumnya lah, kita sidang kok, kan ada pembuktiannya. Bebas masuk Pak, masuk. Tapi itu tidak pernah ku sesali, karena itu bagian dari proses hidupku, ya kan? Akhirnya sekarang stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Jadi Bang, kalau ingin sukses bagaimana? Masuk. Masuk dulu. Enggak juga, enggak usah masuk. Di luar juga boleh, tapi kalau kita sudah masuk di dalam, ya kan, kita ya berlaku baik. Semoga kita keluar akan menjadi lebih baik. Betul? Karena muka saya emang lebih cocok jadi orang dalam. Pak, saya orang Manado asli Pak. Anda tahu Manado adalah daerah yang menghasilkan cowok cakep dan cewek cantik. Tapi 14 tahun sampai hari ini artis dari Sulut paling top Mongol Pak. Jelek, ya kan? Tapi kalau orang nanya kenapa stand up, karena stand up paling enak Pak. Stand up itu hanya per 15 menit sekali tampil. Sekarang udah 7. Stand up itu nggak ada yang berani stand up setengah jam, per menit. Hitungan per menit saya sama Calontong 115 juta per menit. Berarti kalau 15 menit, berangkat Israel langsung. Makan ikan petrus. Orang kadang-kadang suka, yuk ke Israel. Mau ngapain? Orang Tuhan Yesus ada di surga. Lu ke Israel mau ngapain? Muridnya udah pada mati semua, nggak ada yang hidup. Terus kita ke Israel ngapain? Mendingan pulang Manado, saudara banyak di sana. Jadi sampai hari ini saya stand up komedi paling mahal, belum pernah ke Israel Pak. Mentok ke Jepang, cepet pulang karena musim dingin. Menciut semuanya Pak. Aduh, Indonesia udah paling enak. Tapi kalau nanya kenapa stand up, karena stand up paling enak Pak. Anda main sinetron, selama sinetronnya belum tayang, belum masuk honormu. Anda main film, termin 1-2 yang dibayar. Selama film belum masuk bioskop, termin 3 dan 4 belum masuk. Ya kan? Anda nyanyi, setelah nyanyi baru dibayar. Tapi stand up, seminggu sebelum show harus sudah lunas. Jadi lucu, nggak ada beban, udah lunas aman, udah habis duitnya bahkan. Jadi ngadepin hidup tuh ya nambah sih, udah mulai 9 menit, tinggal 6 menit lagi. Jadi orang nanya, terus gimana Bang? Ya nggak usah ribet. Buat ibu-ibu, cantikmu apa yang perlu? Hatimu, bukan mukamu. Banyak ibu-ibu, banyak anak muda pingin glowing every day. Akhirnya semua skincare dipakai. Muka glowing tapi lehermu hitam. Itu sama kayak kaki kena knalpot lehernya. Tapi mukanya glowing. Engkau lupa orang tuamu bedanya cuman Fambo. Engkau lupa mamamu bedanya Viva nomor 5. Beda Mars. Orang tua zaman dulu nggak ribet. Anda pernah lihat orang oma-oma pakai beda Mars, beda Viva nomor 5 itu ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah Bang, serius Pak. Tapi coba mereka santai hidupnya. Ya kita sekarang, aduh, ada temen Mongol dari Manado, mamanya ke Korea buat facelift karena malu kerutannya makin banyak. Lah pulang dari Korea Mongol sampai kaget sama saya, tante Cina dari siapa? Jadi sipit matanya ditarik. Terus akhirnya apa? Menderita hidup, mau batuk susah. Takut robek lagi jahitannya, ya kan? Jadi nggak usah dibuat ribet. Cowok juga begitu, nggak usah ribet ngotot nge-gym untuk terlihat six pack. Idaman cewek saat ini buncit. Iya dong, karena cowok buncit itu kalau menurut agama Kristen lambang diberkati. Bukan Mongol yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Yesaya berkata sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti kan gemuk nih.
Itu karena mohon maaf, kalau mungkin pacaran di Semarang masih ada mall-mall yang ada mataharinya, tapi kalau di Jakarta, Pak, lu mau pacaran di mana? Di Monas. Di ceweknya pasti langsung ngomong, pasti kerak telur sama teh botol nih. Standar pacaran DKI Jakarta itu cuma ada 3 mall, Pak. Plaza Indonesia, Senayan City, Pondok Indah 3. Di 3 mall ini nggak ada pojok busana, nggak ada matahari, Pak. Dalemannya aja nggak ada merek Wakol, nggak ada merek Triumph, adanya Victoria's Secret dan Lazenza. Itu baru BH-nya udah 300.000, belum isinya. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, santai aja hidup. Kenapa harus ribet? Kenapa harus jadi mumet? Wah, ini begini, kamu 2026 katanya tahun yang berat begini-begini, lalu pikul tuh tahun. Orang hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Kalau hidup ini kita pikirin, nggak akan jadi apa-apa hidup kita, tapi jalanin aja. Yang penting berjalan dengan tanggung jawab. Oma Mongol, neneknya Mongol dari Cina masuk Semarang ke Kendal. Itu 1912. Meninggal 106 10 hari. Lah zaman itu, Pak, dicerita lagi perang, dia lagi buang air, Pak, tahu-tahu ada bom jatuh. Nggak kepikir cebok loh, Pak, nggak kepikir, Pak, gue mau nyari air di mana, dia mikirnya lari, Pak. Sampai di ujung dia katanya di pasar Pancoran Glodok, mereka lagi di petak 9, bom jatuh, larinya kemana? Ke pasar Minggu, Pak. Nyampe Condet dia baru sadar, ya Tuhan, belum dicuci. Mongol langsung mikir pasti kering, Pak. Serius, Pak. Tapi apakah dia ribet? Enggak, Pak, cepet 6 baru mati. Lah kita sekarang hidupnya sehat, nasinya merah, 42 stroke. Kenapa? Karena otakmu terlalu ribet memikirkan hal-hal yang gak penting.